Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengembangan Supervisi Pendidikan. Latar belakang. Dalam perkembangannya, pengawas satuan pendidikan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam peraturan materi tentang kepengawasan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Kemudian, guru adalah salah satu komponen sumber daya pendidikan yang memerlukan pelayanan supervisi. Kemudian, seorang supervisor dalam membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik berupa aspek akademis, bukan masalah fisik material semata. Ketika supervisi dihadapkan pada kinerja dan pengawasan mutu pendidikan, tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. A. Pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Ada beberapa ahli yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya tentang makna supervisi. Di antaranya sebagai berikut. A. Kimball Willis merumuskan bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. B. Harold P. Adams dan Frank Gillichke merumuskan supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses belajar mengajar termasuk segala faktor dalam situasi itu. C. Thomas H. Brick dan Joseph Jusman merumuskan supervisi sebagai usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang berkembang secara lebih efektif dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. B. Prinsip-prinsip supervisi. 1. Prinsip fundamental atau dasar. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita, sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kedua, prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. C. Tujuan supervisi pendidikan. 1. Membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. 2. Membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. 3. Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. 4. Menentukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. 5. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. 6. Membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendaya gunakan kemampuannya secara maksimal.
D. Langkah-langkah supervisi. 1. Pertemuan pendahuluan. 2. Perencanaan oleh guru dan supervisor. 3. Pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Kemudian yang keempat, mengadakan analisis data. 5. Diskusi memberikan umpan balik. Kesimpulan, Supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil sebagai kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Itulah pemaparan dari kami. Adapun nama anggota kelompok 2 yaitu Ahmad Fauzan, Maulana Maulidan, Muhlid G, Ulil Amri, Akmal, Akramun Nisa, Sumarni S, Rosalina A, Nurhamdatun Nisa, Fitriyah Wahyuni. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.